teman-teman, kenalin, aku Dwi Librina Suhardi. Hari ini aku akan berbagi cerita dengan teman-teman. Cerita ini sangat menarik untuk teman-teman. Nah, teman-teman sangat penasaran kan? Keep watching teman-teman. Keputusan gegabah Sang Raja Katak. Dahulu kala, di setiap spesies memiliki raja dan ratu. Ada seekor belalang yang sedang melakukan urusannya. Kita biarkan saja dia. Apa yang hari ini akan kita bicarakan? Ini adalah kerajaan hewan. Ada seekor bunglon. Apakah kita akan membicarakannya? Kemana larinya bunglon itu? Baiklah, kita akan membicarakan kepada zebra itu. Jangan mencampuri urusan pribadiku. Oh, maaf. Baiklah, kita bicarakan saja kelinci itu. Teman, harusnya aku yang memenangkan balapan bersama kura-kura itu. Jikalau aku tidak tertidur selama balapan. Sekarang lihat, dia menikmati ketenarannya. Wah, kura-kura, kau ganteng sekali hari ini. Hehehe. Baiklah, kita akan membicarakan tentang sesuatu yang menarik. Alkisah, di sebuah sumur yang merupakan kerajaan Katak, hiduplah Raja Katak bernama Frogmas dan ratunya bernama Froglin. Rakyat dan kerabat Raja dan Ratu Katak juga hidup di sumur yang sama. Semua rakyat Katakku, segerombolan nyamuk menyerang. Bersiaplah, membidik dan serang. Hahaha, bagus. Frogmas adalah raja yang hebat. Di bawah perintahnya, sumur itu makmur. Dan tentu saja, sumur yang makmur ini yang akan kita bicarakan. Frogmas memperlakukan semuanya sama, baik kerabat maupun rakyatnya, dan selalu menjaga keselamatan mereka. Tiba-tiba, seekor elang datang. Awas, ada seekor elang, sembunyi. Wow, bukankah aku terlihat tampan hari ini? Igli pasti sangat mencintaiku. Setiap hari dia harus datang ke sini dan melihat bayangannya. Apakah dia tidak tahu bahwa kita semua merasa takut? Kalau dia tahu kita di sini, dia tidak akan membiarkan kita hidup. Dia akan membawa kita setiap hari satu persatu ke iglinya. Jangan khawatir, selama ada aku akan selalu melindungimu, Froglin. Aku tahu. Sementara Frogmas dan Froglin hidup bahagia. Kerabat mereka, terutama Froglet yang merupakan sepupu dari Froglin, sangat cemburu pada mereka. Froglet merasa bahwa dialah yang pantas menjadi ratu, bukan Froglin. Itulah yang selalu dia katakan pada dirinya. Dia menghasut semua orang. Sekarang dengarkan aku. Bagaimana kalian semua tidak bisa melihat bahwa Raja Frogmas lebih memperhatikan Froglin daripada kita semua? Kalian tidak bisa melihat bahwa Froglin selalu mendapatkan serangga paling banyak dan dia berada paling bawah dari sumur, sehingga kalau ada bahaya dia akan aman. Ya, karena dia adalah ratu. Lalu apa kalian mau dimakan elang lebih dahulu? Tidak. Lalu apakah ada di antara kalian yang menginginkan itu? Tidak. Shh, jangan terlalu keras. Nanti dia akan mendengar kita. Baiklah, sekarang aku tahu bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Serahkan saja semuanya itu pada aku. Aku akan memastikan
bahwa kesetaraan akan berlaku di sumur ini. Hahaha. Aku akan menguasai sumur ini. Aku akan menjadi ratu kalian, dan sebagai tanda persahabatan kita, aku akan memberikan Frogmas dan Froglin ke elang itu. Ketika Froglet menyusun rencana jahatnya itu, dia tidak menyadari bahwa Frogmas mendengar semua rencananya. Frogmas sangat terkejut dan menekuk salivanya, serta menelan air liurnya. Dan juga ia semakin cemas bagaimana nasibnya di hari kemudian. Malam itu adalah malam yang panjang untuk Frogmas. Ia sedang berpikir bagaimana cara menggagalkan rencana pemberontakan itu. Sementara Froglin yang tidak mengetahui hal itu tetap dapat tertidur dengan nyenyak. Semoga kau selalu dapat tertidur nyenyak seperti ini, meskipun aku sangat khawatir. Akhirnya fajar tiba. Frogmas pun keluar dari dalam lubang sumur menggunakan bantuan rantai besi yang digantung di dinding sumur. Dia sudah menemukan ide untuk menggagalkan rencana pemberontakan itu. Ia langsung menuju lubang ular hijau besar yang ia pernah lihat sebelumnya. Dari jarak yang aman, Frogmas memanggil Raja Ular itu. Permisi Tuan Racun Hijau, tolong keluarlah. Raja Ular sedikit terkejut mendengar panggilan dari Raja Katak, dan ia langsung segera keluar untuk menemui Raja Katak. Oh, ada urusan apa yang dimiliki Raja Katak dengan musuh alami? Aku ingin menjadi temanmu. Teman? Tapi kita terlahir sebagai musuh. Ular memakan katak. Raja Katak, Frogmas, menjelaskan kepada ular itu tentang rencananya dan mengatakan bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada kerabatnya. Aku ingin menghukum mereka karena mereka ingin memberontak kepadaku. Aku akan membawamu ke sumur dan kau bisa memakan semuanya. Apakah itu sumur kering? Tidak, banyak air di dalamnya. Namun kau tidak perlu khawatir. Ada lubang yang bagus di dinding sumur sedikit di atas permukaan air. Kau bisa memakan para pemberontak dan masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Baiklah, bawa aku ke sumur itu. Aku akan memberi pelajaran kepada kerabat pemberontakmu itu. Frogmas yang bangga dan bahagia membawa Raja Ular itu ke sumurnya. Tuan Racun Hijau, kau bisa memakan musuhku, tapi tolong, jangan makan aku dan keluargaku. Tentu saja, Raja Frogmas. Sejak hari itu dan seterusnya, Raja Ular mulai memakan katak satu persatu seperti yang telah ditunjukkan oleh Raja Katak. Tidak! Satu persatu pemberontak sudah dimakan oleh Raja Ular. Dan satu-satunya yang tersisa kini hanya Raja Frogmas, Ratu Froglin, dan ketiga anaknya. Terima kasih temanku. Sekarang semua pemberontak telah tiada. Sekarang kau dapat kembali ke lubang di luar. Kembali?
Apakah waras? Aku telah mendapatkan kenikmatan makanan di sini. Sekarang aku akan memakanmu dan keluargamu. Hahaha. Mendengar hal itu, Frogmas merasa terkejut. Dia menyadari akan kesalahannya. Dia terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Dalam keadaan ketakutan dan panik, dia berusaha untuk berpikir dan mencari jalan keluar agar ia dan keluarganya tetap selamat. Dan akhirnya, ia mengumpulkan keberanian. Ya, kau bisa makan kami, tapi kami hanya berlima. Apa yang akan kau lakukan setelah kau memakan kami? Aku tidak berpikir tentang itu. Ya, aku memikirkannya karena kau adalah temanku Raja Ular. Kau tahu, ada 5 sumur dan kolam lain di dekat sini. Dan sebagai seorang raja, aku bisa membujuk katak yang tinggal di sana untuk datang ke sumur yang kosong ini dan menjalani kehidupan yang baru. Begitu mereka ada di sini, kau bisa memakan mereka dan membiarkan kami hidup. Aku suka hal itu, tapi lakukanlah dengan segera. Aku sangat lapar. Tentu saja, itulah sebabnya istri dan ketiga anakku akan ikut denganku dan kami masing-masing pergi ke sumur itu dan membujuk mereka sehingga kami dapat membawa mereka dengan segera. Masuk akal. Terima kasih, teman. Terima kasih kembali, teman. Frogmas, Froglin, dan ketiga anak mereka akhirnya keluar dari sumur itu dan melompat. Mereka tidak pernah kembali ke sumur yang sama lagi. Lalu apa yang terjadi dengan ular itu? Apakah kalian penasaran? Ular itu hanya menunggu dan akhirnya keluar dari sumur itu. Saat ia keluar, tiba-tiba elang melihat ular itu. Elang mencengkram dengan cakarnya, lalu membawa ular itu pergi. Igli akan senang dengan hal ini. Untuk Frogmas, ia belajar bahwa dalam hidup seseorang harus berpikir dan tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan, terutama keputusan yang akan mempengaruhi banyak orang. Nah, begitulah cerita tentang Raja Katak dan keluarganya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini? Pesannya adalah untuk kita yang ingin mengambil suatu keputusan, berpikirlah terlebih dahulu, jangan gegabah dan pikirkan dengan matang. Terlebih jika keputusan itu akan melibatkan banyak orang. Sampai jumpa di video dongeng berikutnya.